Halo para sahabat, kembali bertemu dengan saya Philips. Pada video ini kita akan membahas atau berbicara lebih jauh tentang imunologi. Kalau video sebelumnya tentang pengantar dan kekebalan atau sistem imun di tubuh kita yang sifatnya bawaan, saat ini kita akan membahas yang sifatnya adaptif. Berarti penyesuaian tubuh kita, bagaimana tubuh kita menyerang, menghadapi zat-zat asing yang masuk, yaitu baik berupa kuman atau zat-zat lainnya. Jadi sifatnya adaptif, penyesuaian, ya. Sifatnya kalau yang bawaan itu umum, kalau yang adaptif itu sifatnya spesifik. Zatnya apa? Itu yang dilawan. Kalau ada zat yang baru lagi, beda lagi cara melawannya, ya. Bahan yang melawannya beda lagi, adaptif. Yang pertama, sifat dari yang adaptif itu spesifik. Yang kedua, ada istilah respons primer, yaitu respons yang pertama kali dilakukan oleh tubuh kita terhadap zat asing. Nah, istilah zat asing ini kita pakai antigen, ya. Adalah suatu zat yang bisa merangsang pembentukan antibodi, ya. Kemudian ada juga yang adaptif itu sel memori, ya, yaitu sel yang bisa merespons terhadap serangan-serangan berikutnya. Kalau tadi yang pertama antibodi terbentuk, nah kalau yang berikut-berikutnya itu ada peran dari sel memori. Sistem kekebalan yang adaptif ini bisa yang humoral, artinya dari cairan tubuh. Maka yang terlibat di situ adalah antibodi, ya, yang dihasilkan oleh sel B. Adanya di dalam serum darah dan di cairan limf, ya. Kemudian ada yang sifatnya itu seluler. Nah, seluler ini adalah sel beta yang menjadi sel T. Dia bisa mengenali antigen. Jadi sifatnya seluler, kalau tadi antibodi sifatnya ada di dalam cairan tubuh. Selanjutnya kita membahas tentang apa yang namanya sitokin. Apakah sitokin itu? Sitokin adalah messenger, ya. Alat untuk komunikasi sel-sel imun. Dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Dan semua yang terlibat dalam sistem kekebalan seperti ini. Ada apa aja sel sitokin? Ada apa saja sih sitokin itu? Yang pertama, suatu zat yang namanya IL. Itu singkatannya, ya, kepanjangannya interleukin. Nah, zat ini berguna sebagai messenger atau pembawa pesan, alat komunikasi antar leukosit, ya. Kita tahu leukosit itu ada bermacam-macam. Kemudian ada kemokin. Nah, kemokin ini suatu zat yang membuat leukosit berpindah ke tempat terjadinya infeksi. Lalu ada interferon gamma. Interferon gamma ini perannya ada dua, ya. Pertama, menstimulasi sistem imun, kemudian sebagai antivirus. Kemudian ada sitokin berikutnya, yaitu TNF, ya. Ini bereaksi menghasilkan reaksi inflamasi atau peradangan. Kemudian ada yang sifatnya zat sitokin yang hemopoietik, ya, sifatnya mempromosikan atau menyebabkan pembentukan leukosit. Apabila produksi sitokin atau messenger ini berlebihan, overproduksi, maka terjadilah apa yang disebut sebagai badai sitokin. Efeknya bukan bagus, tetapi akan merusak jaringan tubuh kita. Nah, ini sering terjadi, ya, pada kasus terjadi pada saat COVID kemarin, ya, terjadi badai sitokin. Jadi kerusakan jaringan yang disebabkan oleh overproduksi sitokin, sehingga bukannya menguntungkan malah merugikan tubuh, ya. Selanjutnya kita mengenal istilah antigen. Antigen atau nama lainnya adalah imunogen. Adalah zat yang bisa merangsang tubuh, menstimulasi tubuh untuk membentuk antibodi yang spesifik terhadap antigen tertentu tersebut.
sifatnya spesifik. Lalu kita kenal istilah epitop. Apa tuh epitop? Epitop adalah bentuk atau lokasi tertentu pada suatu antigen yang bisa dikenali oleh antibodi. Hanya saja sifat dari epitop itu salah satunya adalah selain spesifik, ukurannya juga harus cukup besar secara molekuler. Kalau terlalu kecil, maka namanya adalah hapten. Hapten ini tidak cukup untuk menstimulasi antibodi di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana dong? Bisakah ada jalan keluarnya? Ada. Hapten ini harus berikatan dengan molekul lain yang lebih besar. Alhasil, hapten tersebut baru bisa dikenali oleh antibodi. Ya. Jadi karena kecil tidak bisa, tapi kalau lebih besar, dia berkombinasi dengan molekul yang lebih besar, baru dia bisa dikenali. Ya, ada epitop, ada hapten, ada antigen. Harus tahu ya bedanya. Kemudian dari zat yang bisa menstimulasi tubuh, lalu tubuh akan menghasilkan antibodi. Antibodi ini nama lainnya adalah imunoglobulin atau biasa disingkat IG ya. Nah, imunoglobulin ini atau antibodi ini dihasilkan oleh sel beta. Ya, nanti antibodi itu banyak terlibat secara humoral ya di dalam cairan tubuh, antibodi ya. Nah, monomernya kan ini sebetulnya antibodi itu adalah suatu molekul yang besar yang kompleks ya. Terdiri atas 4 monomer. Ya, 4 monomer itu yaitu berupa 4 rantai polipeptida. Nah, 4 rantai ini ada 2 yang disebut sebagai rantai berat karena memang panjang dan ada 2 rantai yang ringan. Keempat rantai ini membentuk satu molekul antibodi. Ada daerah yang disebut sebagai daerah V ya. Itu akan berikatan dengan epitop atau zat asing. Kemudian ada yang namanya itu daerah C. Daerah C ini membedakan antibodi atau molekul imunoglobulin ini berdasarkan kelasnya. Nah, selanjutnya kita bahas ya tentang kelas-kelas antibodi ini. Untuk mudah menghafal mengenalinya, kita jadikan kelompok antibodi ini menjadi sebuah kata dalam bahasa Inggris ya, yaitu imunoglobulin G. Ada yang A, ada yang M, ada yang E, ada yang D. Kalau dibaca bahasa Inggris, GAMPed. Ya, game permainan gitu ya. Imunoglobulin G. Ya, ciri khasnya itu dia bisa mengingat antigen. Kemudian imunoglobulin A terlibat dalam reaksi alergi. Selanjutnya ada imunoglobulin M, yaitu yang jenis yang pertama kali beredar di tubuh kita. Ada imunoglobulin E yang bisa mendeteksi adanya alergi dan infeksi parasit. Ya, parasit itu bisa berupa protozoa ya. Ada amuba, ada macam-macam ya, ada plasmodium ya. Kemudian terakhir adalah imunoglobulin D, GAMED. Nah, yang D yang terakhir itu yang terdapat pada sel betanya. Itu hanya sekilas saja. Nanti bisa diperdalam dengan membaca berbagai sumber. Detail-detail yang tidak saya bahas di sini karena ini bisa menjadi satu kuliah tersendiri ya, 2 SKS. Wah, itu cukup panjang sedangkan kita hanya berapa menit saja. Jadi diberikan hanya outline. Yang tidak dibahas tentu saja ada proses respons imun, baik itu yang humoral maupun yang seluler, itu ada step-stepnya. Kemudian ada juga interaksi antigen, antibodi. Itu juga butuh pembahasan, tapi tidak dibahas di sini. Dan lain-lain. Demikian untuk video kali ini. Sebagai perkenalan dan pengantar untuk sistem kekebalan tubuh yang sifatnya adaptif. Sampai bertemu dengan saya di video berikutnya.